Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi trigonometri kelas 10. Apa itu trigonometri? Trigonometri dari bahasa Yunani yaitu trigonom, sama dengan 3 sudut, dan metro sama dengan mengukur, yaitu sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut, segitiga, dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Ukuran sudut. Sudut dapat dibentuk oleh dua buah sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit. Perhatikan gambar berikut. Sudut A dibentuk oleh sinar AB dan AC. Dengan titik pangkal A, dalam trigonometri ada dua macam. Ukuran sudut yang sering digunakan yaitu ukuran sudut dalam derajat dan ukuran sudut dalam radian. Ukuran sudut, derajat, dan radian. Pada gambar 1, beberapa besaran putaran atau rotasi. Pada gambar kedua, ukuran radian. Sudut AOB sama dengan AB per R sama dengan radian. 360 derajat sama dengan 2 pi radian, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi digelombangkan menjadi 57,3 derajat. Suatu radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat A, yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar 2. Jika sudut AOB sama dengan A dan AB sama dengan OA sama dengan OB, maka A sama dengan AB per R sama dengan 1 radian. Jika panjang busur tidak sama dengan R, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam suatu radian dapat dihitung menggunakan perbandingan. Sudut AOB sama dengan AB per R sama dengan rad. 360 derajat sama dengan 2 pi rad, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat rad, atau 1 rad sama dengan 180 derajat per pi digelombangkan 57,3 derajat. 0 derajat sama dengan 0 radian. 30 derajat sama dengan pi per 6 radian. 45 derajat sama dengan pi per 4 radian. 60 derajat sama dengan pi per 3 radian. 90 derajat sama dengan pi per 2 radian. 120 derajat sama dengan 2 pi per 3 radian. 135 derajat sama dengan 3 pi per 4 radian. 150 derajat sama dengan 5 pi per 6 radian. 180 derajat sama dengan pi per radian. 210 derajat sama dengan 7 pi per 6 radian. 225 derajat sama dengan 5 pi per 4 radian. 240 derajat sama dengan 4 pi per 3 radian. 270 derajat sama dengan 3 pi per 2 radian. 300 derajat sama dengan 5 pi per 3 radian. 315 derajat sama dengan 7 pi per 4 radian. 330 derajat sama dengan 11 pi per 6 radian. Gambar sudut secara geometri dan pembatasan kuadrat. A. Sudut standar dan sudut konterminal. Kemudian B. Sudut standar pada setiap kuadrat. Kuadrat 1, 0 derajat per 90 derajat. Kuadrat 2, 90 derajat per 180 derajat. Kuadrat 3, 180 derajat per 270 derajat. Kuadrat 4, 270 derajat per 360 derajat. Definisi suatu derajat buka kurung 1 derajat tutup kurung didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkungan dalam jarak putaran sejauh 1/360 putaran, atau dapat ditulis sebagai 1 derajat.
Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa satu putaran sama dengan 360 derajat dan ukuran sudut-sudut yang kurang dari satu putaran dapat ditentukan bersasudutnya jika diketahui beberapa jarak putaran terhadap satu kali putaran penuh. Contoh soal, setengah putaran sama dengan 1/2 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Itu disebut sudut lancip. Selanjutnya, perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri dapat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ada dua bagian. Yang pertama, A. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan B. Nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. A. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Diberikan segitiga ABC dengan sudut alfa di sisi A. Untuk sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring, sama dengan BC per AC. Untuk cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring, sama dengan AB per AC. Selanjutnya, tan alfa sama dengan sisi depan sudut alfa dibagi sisi samping sudut alfa sama dengan BC per AB. Selanjutnya, kosek alfa sama dengan sisi miring alfa dibagi sisi depan sudut alfa sama dengan AC per BC. Kemudian, sekan alfa sama dengan sisi miring dibagi sisi samping sudut alfa sama dengan AC per AB. Yang terakhir, kotan alfa sama dengan sisi samping sudut alfa dibagi sisi depan sudut alfa sama dengan, ini ada kesalahan ketik, yang benar sama dengan AB per BC. Selanjutnya, B. Nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perbandingan trigonometri sudut istimewa. Terdapat sin alfa, cos alfa, dan tan alfa dengan sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Bisa dilihat di tabelnya. Contoh soal, ubah ke sudut lancip dan tentukan nilainya. Sin 120 derajat. Penyelesaian, sin 120 derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya, relasi sudut. Nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Yang pertama di kuadran 1. Titik A, X, Y. Absis positif dan ordinat positif. Untuk sin alfa sama dengan Y per R sama dengan positif per positif menghasilkan positif. Kemudian cos alfa sama dengan X per R sama dengan positif per positif menghasilkan positif. Kemudian tan alfa sama dengan Y per X sama dengan positif per positif menghasilkan positif. Selanjutnya di kuadran 2. Titik A, negatif X, Y. Absis negatif dan ordinat positif. Untuk sin alfa sama dengan Y per R sama dengan positif per positif menghasilkan positif. Kemudian cos alfa sama dengan negatif X per R sama dengan negatif per positif menghasilkan negatif. Selanjutnya, untuk tan alfa sama dengan Y per negatif X sama dengan positif per negatif menghasilkan negatif.
Rumusan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di semua kuadran. Perhatikan pada kuadran 1 semuanya bernilai positif. Pada kuadran 2 sin dan kosek bernilai positif. Kemudian pada kuadran 3 tan dan kot bernilai positif. Dan kuadran 4 cos dan sek bernilai positif. A. Rumus di kuadran 1. Sin 90 dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 dikurangi alfa sama dengan kot alfa. B. Rumus di kuadran 2. Sin 90 ditambah alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Tan 90 ditambah alfa sama dengan negatif kot alfa. Atau bisa juga menggunakan rumus sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Tan 180 dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. C. Rumus di kuadran 3. Sin 270 dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Cos 270 dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Tan 270 dikurangi alfa sama dengan kot alfa. Atau sin 180 ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos 180 ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Tan 180 ditambah alfa sama dengan tan alfa. Selanjutnya D. Rumus di kuadran 4. Sin 270 ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Cos 270 ditambah alfa sama dengan sin alfa. Tan 270 ditambah alfa sama dengan negatif kot alfa. Atau sin 360 dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos 360 dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Tan 360 dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Rumus sudut negatif. Sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Selanjutnya, rumus sudut lebih dari 360 derajat. Sin K dikali 360 ditambah alfa sama dengan sin alfa. Cos K dikali 360 ditambah alfa sama dengan cos alfa. Tan K dikali 360 ditambah alfa sama dengan tan alfa. Identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri antara lain cosec theta sama dengan 1 per sin theta. Sec theta sama dengan 1 per cos theta. Cot theta sama dengan 1 per tan theta. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Cot theta sama dengan cos theta per sin theta. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sec kuadrat theta. 1 ditambah cot kuadrat theta sama dengan cosec kuadrat theta. Penerapan trigonometri. Yang pertama, aturan sinus. Perhatikan gambar tersebut. Keterangannya, A kecil sama dengan panjang sisi A. A besar sama dengan besar sudut di hadapan sisi A. Untuk B kecil sama dengan panjang sisi B. Dan B besar sama dengan panjang sudut di hadapan sisi B. C kecil sama dengan panjang sisi C. Dan untuk C besar sama dengan besar sudut di hadapan sisi C. Yang kedua, aturan kosinus dan luas segitiga. Aturan kosinus. Perhatikan gambar tersebut. Untuk keterangannya, A kecil sama dengan panjang sisi A. Untuk A besar sama dengan besar sudut di hadapan sisi A. B kecil sama dengan panjang sisi B. B besar sama dengan besar sudut di hadapan sisi B. Kemudian C kecil sama dengan panjang sisi C. Untuk C besar, besar sudut di hadapan sisi C. Pada segitiga DBC, sin B sama dengan H per A.
maka H sama dengan A sin B. Kemudian cos B sama dengan DB per A, maka DB sama dengan A cos B. AD sama dengan AB dikurangi DB, sama dengan C dikurangi A cos B. Pada segitiga ADC siku-siku di D, B kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat, sama dengan C dikurangi A cos B kuadrat ditambah A sin B kuadrat, sama dengan C kuadrat dikurangi 2AC cos B ditambah A kuadrat cos kuadrat B ditambah A kuadrat sin kuadrat B, sama dengan C kuadrat dikurangi 2AC cos B ditambah A kuadrat dikali cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2AC cos B. Sehingga aturan kosinus berlaku untuk setiap segitiga ABC adalah A sama dengan B ditambah C dikurangi 2BC cos A. Dan B sama dengan C ditambah A dikurangi 2AC cos B. C sama dengan A ditambah B dikurangi 2AB cos C. Berdasarkan rumus aturan kosinus di atas, maka didapatkan rumus menghitung besar sudutnya, yaitu cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2AB. Aturan luas segitiga. Perhatikan segitiga ABC. Maka diperoleh bahwa sin A sama dengan 1 per B dan diperoleh bahwa T sama dengan B sin A. Luas segitiga dapat diperoleh dari luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah AB dikali CD sama dengan setengah dikali C dikali B sin A. Maka diperoleh bahwa luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali C dikali B sin A. Contoh soal. Diberikan segitiga ABC dengan panjang AC sama dengan 6 cm, BC sama dengan 8 cm, dan besar sudut C sama dengan 30 derajat. Luas segitiga ABC adalah, jawab, luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AC dikali AB sin A, sama dengan setengah dikali 6 dikali 8 dikali sin 30 derajat, sama dengan setengah dikali 6 dikali 8 dikali setengah, sama dengan 12 cm persegi. Jadi, luas segitiga ABC adalah 12 cm persegi. Selanjutnya, grafik fungsi trigonometri. A. Fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Fungsi yang menetapkan himpunan sudut X ke himpunan bilangan real sin, cos, dan tan disebut fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Dilambangkan dengan yang pertama, F memetakan X derajat ke sinus X derajat. Yang kedua, F memetakan X derajat ke kosinus X derajat. Dan yang ketiga, F memetakan X derajat ke tangen X derajat. Jadi, rumus untuk fungsi sinus adalah Fx sama dengan sin X, kemudian fungsi kosinus adalah Fx sama dengan cos X, selanjutnya fungsi tangen adalah Fx sama dengan tan X. Fungsi-fungsi trigonometri tersebut mempunyai persamaan grafik berturut-turut adalah Y sama dengan sin X derajat,
Y sama dengan cos X derajat dan Y sama dengan tan X derajat. B. Menggambarkan grafik fungsi trigonometri. 1. Sin. Untuk menggambarkan grafik fungsi sin, kita harus mencari nilai dari setiap sudutnya. Kemudian, baru digambar grafik. Sama halnya dengan kita membuat grafik fungsi untuk yang cos. Dengan cara mencari nilai di setiap sudutnya, baru kemudian menggambar grafiknya. Yang ketiga, tan. Caranya juga sama seperti sin dan cos. Kita mencari nilai dari setiap sudutnya, baru digambar grafiknya. Dan hasilnya dari ketiga grafik tersebut masing-masing berbeda. Contoh soal, grafik di bawah ini mempunyai persamaan fungsi titik-titik. Perhatikan gambar grafik. Jawab, dari grafik tersebut dapat kita tentukan untuk sementara bahwa persamaannya adalah Y sama dengan A kali sin Kx dan Y max sama dengan 2, sedangkan Y min sama dengan negatif 2. Kemudian kita mencari nilai A dengan cara A sama dengan setengah dikali Y max dikurangi Y min. Kita masukkan angkanya dan dihasilkan A sama dengan 2. Karena periode dimulai dari 0 sampai 360, jadi nilai K sama dengan 1. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah Y sama dengan 2 sin X. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mencobanya dengan mengerjakan latihan soal yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.